Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Munawarah SPD, Guru Bimbingan dan Konseling. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghilangkan kemalasan. Mari kita simak. Bentuk dan sifat kemalasan itu bisa dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, kemalasan yang dipicu oleh perubahan faktor eksternal atau kemalasan yang bentuknya keadaan. Contohnya, ada seorang pelajar akan mendadak malas ketika guru kesayangannya tidak mengajar materi tersebut di kelasnya. Umumnya, kemalasan yang bentuknya keadaan ini karena bersifat sementara. Yang kedua, kemalasan yang timbul akibat irama mood. Mood adalah perubahan intensitas perasaan, ada yang menyebutkan juga dengan istilah siklus kehidupan. Kemalasan semacam ini umumnya dialami oleh hampir semua manusia. Orang yang paling giat pun terkadang menghadapi saat-saat yang membuatnya merasa malas. Ketiga, kemalasan yang memang itu dari kita sendiri yang menciptakan kemalasan semacam ini bisa disebut bawaan. Kita yang memilih, kita sendiri yang menjadi penyebabnya kemalasan seperti ini. Sifatnya permanen atau abadi. Selama kita tidak mengubahnya, selama itu pula kemalasan itu bertengkar di dalam diri kita. Selanjutnya kita akan membahas apa yang membuat kemalasan itu abadi. Pertama, tidak memiliki sasaran hidup yang jelas. Sasaran ini bisa berbentuk apa yang kita inginkan dan apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin raih dan apa yang kita miliki. Sasaran ini ada yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang kedua, filsafat hidup yang negatif. Misalnya, daripada susah bekerja keras tetapi tidak kaya-kaya, mending kerja asal-asalan aja. Nah, ngapain belajar rajin-rajin toh nilainya sama saja, dan lain-lainnya. Itulah tandanya kita di fase kemalasan yang tidak ingin mengubah pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Ketiga, terlalu banyak dan terlalu lama membiarkan pikiran atau perasaan negatif. Misalnya, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya selalu minder, saya ragu-ragu, saya malas-malasan, saya tidak bahagia dengan diri saya, dan seterusnya. Yang keempat, tidak mau memilih yang positif. Kemalasan bisa bersifat sementara. Yang kerap membuatnya abadi adalah penolakan untuk segera bangkit. Jika kita menolak membangkitkan diri, semua kemalasan sifatnya abadi. Jika kita tetap memilih pemalas, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa membuat kita menjadi tidak malas. Kalau kita sadar tanggung jawab kita sebagai pelajar, rasanya tidak mungkin kita bisa menjadi pelajar yang malas. Kesadaran inilah yang memunculkan motivasi dan komitmen intrinsik, inisiatif dan tekad dalam diri kita. Yang kelima, kurang belajar menggunakan ledakan emosi. Marah, tidak puas, malu, takut, ingin dipuji, dan seterusnya. Itulah termasuk ledakan emosi. Ini bisa kita gunakan untuk mengusir kemalasan. Misalnya, takut akan dimarahi orang tua kalau nilai kita anjlok atau nilai kita rendah. Dapat kita gunakan untuk memacu diri dalam belajar. Tidak puas atas nasib kita pada hari ini dapat kita gunakan untuk mendorong perubahan dan menjadi orang yang sukses. Membangun pondasi personal. Kenapa perlu membangun pondasi personal? Seperti yang sudah kita singgung, penyebab dan pemicu kemalasan itu kalau dicari banyak, tak terhitung. Meski demikian, yang akan menjadi kunci utama di sini adalah tetap diri kita.
Inilah alasan kenapa kita perlu membangun pondasi itu. Pondasi personal adalah seperangkat dasar-dasar hidup yang kita gunakan sebagai landasan dalam melangkah. Dengan pondasi yang kuat ini diharapkan hidup kita tidak mudah goyah atau ambyar oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa yang diperlukan untuk membangun pondasi personal ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, menjaga stabilitas. Agar stabilitasnya tetap terjaga, maka harus digerakkan, dijalankan, membangun sasaran dan program. Yang kedua, perlu melakukan upaya untuk meluruskan langkah agar tidak keluar dari track, rel, sasaran, target, tujuan, visi misi, dan seterusnya. Yang ketiga, perlu memiliki personal urgency. Urgency di sini desakan ke dalam atau semacam deadline yang kita buat untuk sendiri, untuk diri kita. Yang keempat, perlu pembelajaran yang terus-menerus. Pembelajaran itu artinya memperbaiki diri dari apa yang kita lakukan. Yang kelima, membuka diri terhadap berbagai pencerahan atau sesuatu yang bisa menginspirasi, memotivasi, menghidupkan pikiran dan refreshing agar tambah semangat. Itulah tadi penjelasan bagaimana menghilangkan kemalasan. Yang pertama tadi kita sudah dengarkan dan simak. Yang penting kita punya motivasi, punya target, punya sasaran, dan punya cita-cita, visi misi kita harus laksanakan untuk mencapainya. Semoga kita tetap semangat dan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.